I'm Mr. Miller. I know. Film dimulai dengan seorang remaja berusia 18 tahun bernama Kayla, yang tinggal sendiri di rumah mewah. Sementara itu orang tuanya berada di luar negeri. Dan ini adalah Jonathan Miller, seorang pria parubaya yang gagal menjadi seorang penulis, dan kini dia menjadi guru di sekolah Kayla. Suatu pagi, Kayla berangkat menuju sekolahnya dengan berjalan kaki menelusuri hutan sendirian. Sesampainya di sekolah, dia bertemu dengan guru prianya yang mungkin sudah berumur seusia ayahnya. Walaupun begitu, ternyata Kayla diam-diam mengagumi gurunya itu. Pagi itu dia memang sengaja berangkat lebih awal karena ingin segera bertemu dengan Jonathan. Mereka pun akhirnya mengobrol. I'm Mr. Miller. I know. Now I'm assuming that you got... I read the whole list. Dan tidak lama setelah itu, teman Kayla datang dan mengajaknya ke kantin untuk makan sebelum kelas dimulai. You want a chicken biscuit? Jonathan yang penasaran dengan buku yang dibawa oleh Kayla, lalu mencoba melihatnya. Dia pun terkejut karena yang dibawa Kayla ternyata adalah buku yang pernah ia tulis. Setibanya di rumah, dia pun menceritakan hal itu kepada istrinya. Dia bangga dan senang bahwa ada seorang siswi yang membaca tulisannya. Sesaat kemudian, saat mereka sedang berduaan, tiba-tiba istrinya mendapat telepon dari temannya. Keesokan harinya, dia menceritakan hal itu kepada Boris dan mengatakan akhir pekannya tidak menyenangkan karena tidak bisa bermain dengan istrinya. Boris lalu menggoda dan mengejeknya. Kemudian, tidak lama dari itu, dia melihat Kayla datang dan berjalan di depan mereka. Kayla pun menyapa mereka berdua. Lalu Jonathan pun bertanya, apakah tidak takut berjalan melewati hutan sendirian? Kayla pun tersenyum dan mengatakan tidak takut. Don't you get scared walking through those woods? Singkat cerita, Kayla dan Winnie saling curhat di kamar Kayla. Kayla memberitahu Winnie jika dia sedikit frustasi dengan ujian masuk perguruan tinggi yang akan dijalaninya. Dia pun meminta Winnie untuk memberinya ide. Lalu dia memberikan saran pada Kayla bahwa dia harus mendekati salah satu guru supaya bisa lancar untuk ujian nantinya. Kayla awalnya ragu, namun Winnie terus meyakinkan Kayla. Dia pun menyarankan kalau Jonathan lah guru yang harus didekati Kayla. Kayla pun akhirnya menjadi sedikit mulai memikirkannya. Keesokan harinya, saat di kelas, Kayla terus kepikiran apa yang dikatakan Winnie kepadanya saat itu. Feels good. Romantic. It's very big. Tiba-tiba Jonathan datang dari belakang dan berbisik padanya untuk pergi ke kantornya setelah kelas selesai. Hal itu membuat Kayla makin ingin dekat dengan gurunya itu. Kayla pun akhirnya menemui Jonathan di kantornya sebelum pulang sekolah. Mereka kemudian mengobrol, dan Jonathan mengatakan terkesan dengan bakat menulis Kayla. Kayla pun senang dengan pujian itu. Jonathan kemudian memberikan tugas untuk Kayla menulis lagi dengan tema yang berbeda, dan sudah ditentukan oleh Jonathan tema tulisan nanti. Dan jika Kayla berhasil menyelesaikan tugas itu, dia akan dipermudah dalam ujian nanti. Dan Kayla pun dengan senang hati menyetujuinya. Sebelum Kayla pulang, Jonathan mengajak Kayla untuk bertemu pada akhir pekan nanti untuk membahas cerita pendek yang akan dikerjakan Kayla. Maybe you should go this weekend. You wanted to see me? Dan tiba waktunya, pada akhir pekan, Kayla pergi ke tempat pertemuan dengan Jonathan. Saat dia mencari Jonathan, dia muncul di belakangnya dan berbisik kepadanya. Hal itu membuat Kayla sedikit merinding. Kemudian, mereka pun terlibat dalam percakapan yang menyenangkan sambil menonton sebuah pertunjukan seorang pria yang membacakan sebuah puisi. Setelah itu, mereka pun saling bertukar pendapat menilai penampilan seniman puisi itu. Momen akhir pekan bersama Jonathan membuat Kayla semakin terkesan dengannya. If thou hast any sound, speak to me. Keesokan harinya, Kayla datang menggunakan pakaian sedikit seksi. Jonathan yang sedang mengobrol dengan Boris pun terkesima melihat penampilan Kayla pagi itu. Boris lalu meninggalkan mereka berdua, dan Kayla duduk di samping Jonathan. Hubungan mereka semakin dekat terlihat jelas. You're sweet.
Setelah kelas selesai hari itu, Jonathan berpamitan pulang kepada Kayla dan Winnie. Namun tidak lama berselang, saat di rumah Jonathan mendengar bunyi telepon dari tasnya. Padahal HP itu bukan miliknya. Lalu dia pun mengangkat telepon itu, dan ternyata Kayla yang menelponnya. Kayla memberitahu jika HP miliknya sengaja dimasukkan dalam tas Jonathan. Kayla bilang bahwa dia ingin Jonathan ke rumahnya untuk membicarakan cerita pendek tulisannya. Are you still there? I'm still here. Well, I'll drop it off before we leave, if that's okay. Jonathan akhirnya segera pergi menemui Kayla dan meninggalkan istrinya yang sedang sibuk telepon temannya. Hal tak terduga pun terjadi. Saat Jonathan tiba di rumah Kayla, dia melihat Kayla muncul di depan rumah dengan gaun yang membuat Jonathan terpesona. Kayla berjalan mendekati Jonathan, lalu mereka pun tiba-tiba berciuman di tengah hujan. Dan mereka pun melanjutkan momen itu di dalam rumah. Entah apa yang terjadi dengan mereka berdua waktu itu, sehingga terjadilah momen cinta satu malam. Saat berada di rumah, Jonathan mendapatkan email dari Kayla yang berisi cerita pendek tulisannya yang sudah selesai. Supaya lebih konsentrasi membaca, Jonathan pindah ruangan ke ruangan lain. Dia pun membaca seluruh cerita pendek itu, hingga dia sampai terbawa suasana dengan tulisan dari Kayla. He knew what they were and what they were not. Namun di keesokan harinya, Jonathan terlihat agak kesal saat bertemu dengan Kayla. Kayla pun menanyakannya, apa yang terjadi dengannya. Setelah diam sejenak, Jonathan akhirnya mengatakan kalau dia tidak menyukai isi cerita pendek tulisan Kayla. Karena cerita yang ada di dalam tulisan itu ternyata adalah cerita tentang hubungan yang telah terjadi antara mereka. Walaupun ditulis dengan nama samaran. You built the fantasy, not on the page, but in real life. You're my student, and I'm your teacher. That's all. How disappointed you must be to those who had believed you'd be more. Kayla pun marah kepada Jonathan karena sikap Jonathan yang berubah. Dia lalu pergi meninggalkannya. Saat berada di rumahnya, Kayla menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya. Dia bercerita sambil menangis karena sikap Jonathan yang berubah kepadanya. Sementara itu, Jonathan yang berada di rumah terlihat merenung dan minum bir untuk menenangkan pikirannya. Istrinya yang melihat itu mencoba untuk menenangkan Jonathan dengan menemaninya. Dia terus menggoda Jonathan, walaupun Jonathan sedikit menolak. Namun baru sebentar memulai, Boris tiba-tiba datang ke rumah Jonathan. John dan istrinya pun terkejut dan menghentikan aktivitas mereka. Sementara itu, Kayla dan Winnie yang bermesraan dan berciuman memotret dan mengabadikan momen itu, lalu mengirimkannya kepada Boris, sahabat Jonathan. Singkat cerita, istri Jonathan mencurigai hubungan antara dirinya dengan muridnya dan meminta penjelasan saat itu. Namun Jonathan menyangkalnya. Istrinya pun mengancam jika itu benar, dia akan menceraikannya. Dan keesokan harinya, Kayla tidak masuk di kelas Jonathan karena dia sedang berada di ruang kepala sekolah. Saat itu, Winnie mengatakan kepada Jonathan bahwa jangan menyakiti hati Kayla, karena Kayla adalah teman yang sangat penting baginya. Sementara itu, kepala sekolah menginterogasinya, bertanya sejauh apa hubungannya dengan Jonathan. Kayla menjelaskan panjang lebar dan secara mendetail dari awal sampai terjadinya hubungan antara dia dengan Jonathan. Di sisi lain, Jonathan juga dimintai keterangan oleh kepala sekolah. Di situ Jonathan tidak mengakui hubungan spesialnya bersama Kayla. Dia menjelaskan itu hanya sebatas guru dan murid. Scene selanjutnya memperlihatkan Jonathan yang sedang curhat kepada Boris. Dia terlihat frustasi dengan masalahnya. Sementara itu, istrinya yang semakin curiga mendesaknya untuk mengakui perselingkuhan dengan muridnya itu. Dia marah dan mereka terlibat cekcok dan saling adu mulut. Winnie yang menemui Kayla di rumahnya mencoba untuk berbicara dan menenangkan hati Kayla yang sedang kacau. Winnie kemudian menasehati Kayla karena Kayla sudah keterlaluan karena ingin menghancurkan kehidupan dan karir gurunya. Walaupun Winnie yang menyarankan Kayla untuk mendekati Jonathan, namun dia tidak mengharapkan temannya ini berubah menjadi seorang yang jahat. Kayla tetap dengan pendiriannya karena dia merasa masa mudanya telah hancur.
Di akhir cerita, Kayla mengenang semua yang telah terjadi. Dan film pun selesai. Untuk lebih jelasnya, silahkan nonton full filmnya yang berjudul Miller Girls. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih jempol like kalian biar semangat untuk update video-video selanjutnya. Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Sampai jumpa lagi di video berikutnya.